Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Khalid Mawardi SAG MHum selaku dosen pengampu mata kuliah SPI, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang mengambil makul SPI kepada beliau semester ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ya, langsung saja ya teman-teman. Materi yang pertama, materi ini berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Yang saya Siti Aisyah Nurjana sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada teman saya Lutfiah sebagai pemateri kedua. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan di zaman Rasulullah dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Mekah, dan yang kedua ada tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. Kedua pendidikan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan di Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, Mekah dikuasai kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa itu dikenal dengan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Sejak tahun 9 Hijriah, kaum non-muslim tidak diperkenankan lagi tinggal di Mekah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram tahun ini. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum Hijriah dapat diketahui melalui visi misi dan tujuan, sasaran, pendidikan kurikulum, metode, pendidikan dalam pembelajaran, sarana prasarana, dan evaluasi. Yang pertama, kita bahas visi misi dan tujuan pendidikannya ya. Visi misi dan tujuan pendidikan di Mekah atau sebelum Hijriah, visinya itu adalah unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi pendidikan yang berlangsung di Mekah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat dan memperkukuh status kepribadian Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang kedua, memiliki bimbingan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Yang ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka yang menjalani kehidupan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kurikulum yang kedua ada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Mekah berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak mulia dalam arti luas, yakni akidah yang dapat mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat yang semula meruntuhkan benda-benda yang tidak berdaya sebagai tempat memohon sesuatu menjadi orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan sebagai
pencinta segala sesuatu yang ada di alam jagat raya untuk kepentingan manusia. Yang ketiga ada sasaran peserta didik. Sasaran atau peserta didik di Mekah bermula dari keluarga dekat yang selanjutnya diikuti oleh keluarga yang agak jauh dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, yang menjadi sasaran peserta didik adalah sejumlah penduduk Yasrib yang berhaji ke Mekah. Yang keempat ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang terjadi di Mekah pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam firman-Nya yang artinya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Yang kelima ada metode dan pendekatan pembelajaran. Pengajaran dan pendidikan yang dilakukan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan fitrah manusia, yakni sebagai makhluk yang memiliki berbagai kecenderungan, kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, terkadang Nabi Muhammad itu menggunakan metode ceramah, diskusi, musyawarah, tanya jawab, bimbingan, teladan, demonstrasi, bercerita, hafalan, penguasaan dan bermain peran. Bermain peran ya betul. Nah, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fitrah, yaitu memberikan ajaran sesuai dengan kemampuan intelektual dan kecerdasan peserta didik, latar belakang profesinya, serta situasi dan kondisi yang menyertainya. Yang keenam itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya itu rumah. Rumah itu merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mulai berkembang di Mekah. Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran para sahabat. Di samping menggunakan rumah selama di Mekah, Nabi juga menggunakan tempat-tempat lain sebagai proses dakwah dan belajar mengajar. Tempat-tempat yang lain itu antara lain sekitar Masjidil Haram dan di Aqobah. Pendidikan di Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, nama kota itu adalah Yasrib. Setelah Nabi SAW hijrah pada tanggal 22 September tahun 622 Masehi, kota itu dirubah namanya menjadi Madinah Al-Nabawi atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari segi ekonomi dan politik, kedudukan Yahudi di kota Yasrib dianggap sebagai paling kuat di kalangan penduduk. Bahkan mereka pernah mengontrol politik di Yasrib. Pengaruh Yahudi baru berkurang setelah kedatangan suku Aus dan Khawarij. Baru pada abad ke-6, orang Arab berhasil melepaskan diri dari ketergantungan kepada kaum Yahudi. Sejak itu, umat Islam telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, dan dari keadaan ini Nabi Muhammad memiliki peluang untuk melakukan penataan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, situasi dan kondisi kota Madinah yang demikian itu memberikan pengaruh yang signifikasi dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada visi misi dan tujuan pendidikan. Visi pendidikan di Madinah atau sesudah hijrah adalah unggul dalam bidang keagamaan, moral, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan serta penerapan dalam kehidupan. Sejalan dengan visi tersebut, maka pendidikan berlangsung di Madinah memiliki misi yang pertama itu memberikan bimbingan kepada kaum muslimin menuju jalan yang diridhoi Tuhan. Yang kedua, mendorong kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, memberikan didikan anak akhlak sebagai yang sesuai dengan keadaan mereka dalam bermacam-macam situasi. Kalah, menang, bahagia, sengsara, aman, takut, dan lain-lain. Mengerjakan kelompok di luar
mengajak kelompok di luar Islam yaitu Yahudi dan Nasrani agar mematuhi dan menjalankan agamanya dengan soleh. Yang terakhir itu menyesuaikan didikan dan dakwah dengan keadaan masyarakat saat itu. Nah, dengan demikian tujuan pendidikan yang diselenggarakan di Madinah adalah membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita Islam, yaitu mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat Islam seutuhnya. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Madinah selain berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, juga pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antar kaum muslim, pendidikan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga kaum kerabat, pendidikan anak-anak, pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan santun, pendidikan kepribadian, pendidikan pertahanan keamanan. Yang ketiga ada sasaran peserta didik. Peserta didik di Madinah itu jauh lebih banyak dibandingkan peserta didik yang ada di Mekah. Hal ini terjadi karena di Madinah itu Nabi Muhammad sudah memiliki otoritas yang lebih luas, baik secara sebagai kepala agama maupun kepala negara. Yang keempat itu ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu pas di Madinah itu waktu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, pada tahap selanjutnya dibantu oleh para sahabat, kemudian berguru kepada tabi'in dan selanjutnya menjadi ulama. Nah, selanjutnya ada metode dan pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya metode pengajaran dan pendidikan dilakukan di Madinah itu sama yang dilakukan di Mekah. Nah, yang terakhir ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya itu ada di Masjid As-Sufa dan Qutub. Nah, kalau masjidnya itu ada Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dijadikan Nabi sebagai institusi pendidikan. Selain Masjid Masjid Quba itu ada juga masjid yang dijadikan sebagai pusat penyebaran pengetahuan, yaitu ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Kufah, Masjid Basrah, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada As-Sufa yang merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Nah, itu dilihat sebagai sebuah sekolah. Karena kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Lembaga ini juga menjadi semacam asrama bagi sahabat yang tidak atau belum mempunyai tempat tinggal permanen. Ada lagi yaitu Kutub. Kutub itu didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Namun demikian, lembaga pendidikan tersebut itu tidak dapat perhatian dari masyarakat Arab. Terbukti karena sebelum kedatangan Islam itu orangnya hanya 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Terus mengajar keterampilan membaca dan menulis dilakukan oleh guru-guru yang mengajar secara sukarela. Rasulullah juga pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang mampu membaca dan menulis untuk mengajar 10 anak-anak muslim sebagai syarat membebaskan diri dari tawanan. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Tahun-tahun pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan perjuangan terus-menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu terulang kembali. Pendidikan Islam tetap memantulkan Al-Quran dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah, di Madinah, dan di berbagai negeri lain yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Dan berikut penguraian tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang terakhir itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Nabi wafat, pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar sebagai khalifah, dan khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi SAW dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan.
Masa oleh kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan memengaruhi orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Dengan demikian dikirimlah para pasukan untuk memberontak di Yamamah. Dalam penumpasan ini banyak umat Islam yang gugur yang terdiri sahabat dekat Rasulullah dan para hafiz Al-Quran sehingga mengurangi jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Rasulullah SAW, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid dan atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan akhlak seperti ada masuk rumah, sopan santun bertetangga dan lain sebagainya. Adapun pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa dan haji, dan kesehatan seperti tentang kebersihan. Menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk membaca menulis ini disebut kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasulullah SAW yang terdekat. Lembaga pendidikan Islam adalah masjid. Masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan dan lembaga pendidikan Islam, sebagai tempat sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kedua itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari Khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar hadis harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru pada tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Metode yang dipakai saat itu adalah guru yang ditunjuk khalifah duduk di halaman masjid dan murid-murid melingkarinya. Mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Dan masa ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Pada masa ini juga tuntutan untuk belajar bahasa Arab mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dan ingin belajar memahami pengetahuan Islam harus belajar bahasa Arab. Jadi pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. 3. Masa Khalifah Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Utsman, tetapi diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik, sebab pada masa ini pusat pendidikan lebih banyak, karena pada saat ini sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Utsman diserahkan kepada umat itu sendiri, artinya pemerintah tidak mengangkat guru. Dengan demikian, para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada masa Khalifah Utsman tidak terjadi perkembangan pendidikan
kalau dibandingkan dengan masa Khalifah Umar, sebab pada masa Khalifah Utsman urusan pendidikan diserahkan saja pada rakyat. Dan apabila dilihat dari segi kondisi pemerintahan Utsman, banyak timbul pergolakan dalam masyarakat sebagai akibat ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan Utsman mengangkat kerabatnya dalam jabatan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Pada pemerintahannya sudah diguncang dengan adanya perang Jamal karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman. Setelah pemberontakan ini muncul pemberontakan lain sehingga masa kekuasaan Khalifah Ali tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Muawiyah sebagai gubernur Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Peperangan ini disebut dengan Perang Siffin, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa Tahkim. Pada masa ini telah terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa Khalifah Ali berkuasa, pemerintahannya tidak stabil. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca, tulis, dan jalan-jalan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Wallahumma fiqh il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.